Salam cinta, salam juang, karena dengan cinta kita berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, perkenalkan nama saya Hamdan Ferdi Maulana selaku Ketua Umum Lembaga Dakwah Fakultas An-Nur FEB Unmul. Nama saya Ruki Fahmi dan saya merupakan pengurus dari LDF An-Nur. Nama saya Fajar Melis Rizky dari Prodi Ekonomi Syariah dan BPH dari Salam Kasai LDF An-Nur. LDF sendiri itu singkatan dari Lembaga Dakwah Fakultas, dan An-Nur itu artinya adalah ini terletak di FEB Unmul. Kalau untuk sejarah pembentukannya yang saya tahu adalah LDF An-Nur itu dibentuk pada tahun 1998 dan itu merupakan sebuah keresahan gitu ya dari teman-teman yang ada di musola, di mana belum ada tempat yang memuadahi fakultas ini organisasi keislamannya. Maka dari itu dibuatlah Lembaga Dakwah Fakultas An-Nur. Jadi LDF An-Nur itu berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kalau berbicara tentang kesekretariatannya, itu terletak di Gedung EC lantai 3. Kita lihat di atas sana, itu ada sekretariat LDF An-Nur di lantai 3. Sejauh ini ketika saya mengikuti Lembaga Dakwah Fakultas An-Nur ini ada 3 peran penting kegiatan yang ada di LDF. Yang pertama ada di bagian apresiasi kaderisasi, yang dimana itu prestasi-prestasi kader dinopangin lah di LDF An-Nur. Yang kedua ini di bagian sosial masyarakat. Nah kalau misalnya dari kader LDF An-Nur ini ada yang cinta dengan sosial masyarakat, seperti ada gotong royong, seperti ada bantuan bencana alam. Nah di LDF juga ini dinopangin. Dan yang terakhir ini dalam segi pembelajaran ilmu agama, ada kegiatan tasin, ada kegiatan baca tulis Quran dan lain sebagainya, ada tajwid dan lain sebagainya. Tapi bisa dikerucutkan ke 3 hal. Yang pertama adalah kerohanian, yang kedua ada kegiatan sosial, dan yang ketiga adalah akademiknya. Ya, bergabung di LDF An-Nur sendiri menjadi penting ya, terutama bagi teman-teman yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Karena LDF sendiri itu bisa menjadi benteng gitu, dimana kita bisa kegiatan-kegiatan keislami dan sebagainya, supaya kita ini nggak hidup sesuai dengan kemauan kita aja gitu, kemauan kita sendiri. Kita tahu kalau ini ada hal yang tidak boleh, jadi ini adalah hal yang boleh dilakukan. Dia sebagai penopang kita. Contohnya ya, ketika misalnya kita tidak ikut LDF An-Nur, tidak ada yang mengingatkan kita terkait dengan norma-norma keislaman yang ada. Nah, khususnya ya kita di kampus ya, teman-teman sendiri tahu lah dimana kehidupan kampus ini berbagai macam ya, mungkin dari budaya itu sendiri yang kita tidak bisa menyalahkan dari budaya itu sendiri. Jadi LDF An-Nur ini ketika kita tidak ada pengetahuan terkait dengan budaya-budaya yang mereka miliki, kita bisa tanya kepada pemuka-pemuka LDF An-Nur seperti Pak Joko, karena beliau memang dosen ya, dan lain sebagainya, Pak Olan dan lain sebagainya. Nanti kita diskusikan bareng di LDF An-Nur tersebut. Tentu kita semuanya bukan pure kita semua orang baik ya, enggak, tapi kita orang-orang yang berusaha menjadi baik dan menjadikan orang lain lebih baik. Nah, itu urgensi yang pertama. Jadi ketika kita bergabung di LDF, kita punya teman-teman dan circle yang dimana kita sama-sama mau berjuang gitu di jalan Allah. Dan yang pastinya sekali lagi LDF ini sebenarnya kita nggak mengajak orang untuk berorganisasi sebenarnya, tapi kita mengajak orang untuk lebih dekat kepada Allah. Nah, tapi tetap kita harus punya organisasi agar kita kemudian bisa menjadi lebih kuat. Oke, kalau ditanya impact, ini relatif ya, tergantung bagaimana teman-teman memaksimalkan ketika masuk dalam sebuah lembaga apapun. Tapi kalau dari saya yang pertama, apa benefitnya? Yang pasti pertama adalah pemahaman saya bertambah, pemahaman terhadap Islam tentunya. Kenapa? Ya karena kita
ada punya program terkait kajian yang pastinya kan membahas terkait keislaman. Kemudian juga selama bergabung di LDF kita punya mentor, kita punya guru-guru dan murabi yang kemudian mengajarkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya saya banyak belajar terkait bagaimana memiliki soft skill ya, terutama misalnya kemampuan public speaking. Seiringnya jam terbang yang ada, misalnya kita jadi MC, jadi moderator, ataupun ketika kita memimpin rapat. Nah, pengalaman-pengalaman ini yang kemudian membawa public speaking kita kemudian meningkat gitu. Itu yang kedua terkait soft skill ya. Selain itu juga banyak soft skill yang kemudian kita bisa pelajari terkait networking misalnya. Kemudian juga bagaimana kita bekerja sama dengan orang-orang yang latarnya berbeda-beda dari berbagai jurusan gitu ya, dari berbagai angkatan dan sebagainya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga pastinya adalah portofolio sosial, karena LDF ini juga lembaga yang cukup banyak gitu untuk mengadakan kegiatan-kegiatan sosial ya, contoh aksi galang dana, berkunjung ke panti asuhan dan lain sebagainya. Yang menurut saya ini menjadi benefit tersendiri gitu untuk kita. Oke, kalau ditanya kenapa harus bertahan, ya harus. Kenapa seperti itu teman-teman? Harus ada orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Nah teman-teman, LDF itu bukan menjadi satu-satunya, tapi salah satunya. Nah kalau kita kemudian menghilangkan LDF, ya tentu pastinya kita akan mengurangi frekuensi dakwah itu sendiri. Jadi dakwah ini nggak boleh pernah padam. Dakwah ini adalah tugas kita, jalan yang panjang, memang banyak rintangannya, sedikit-sedikit orangnya, tapi ini yang menjadi tantangan kita semua gitu. Jadi LDF harus terus tetap bertahan. Untuk apa? Untuk terus menebar kebaikan dan mengajak orang kepada hal-hal yang baik, dan kita berusaha untuk mencegah hal-hal yang mungkar. Allah memerintahkan kita sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat kepada orang lain. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak ikut LDF Anur, kita tidak ada wadah untuk seperti ukhuwah kita kurang lah ya, karena memang di LDF Anur ini ukhuwahnya dinopangkan banget. Nah makanya jargonnya Anur lebih dari sahabat. Jadi LDF Anur ini sebagai wadah kita untuk berdakwah. Jadi sarana prasarananya insya Allah kalau misalnya ada yang mau kita sampaikan, nah kekurangan itu nanti dibantu oleh LDF Anur. Karena pada dasarnya jika dakwah itu sudah tidak ada, maka yang terjadi adalah orang-orang ini nggak paham terkait apa aja hal yang bisa dilakukan sama dia gitu kan, yang boleh dilakukan, dan apa saja yang kegiatan yang istilahnya tidak boleh gitu dilakukan dan dilarang oleh Allah. Jadi teman-teman, mungkin kebanyakan kita berpikir ya, kayaknya kalau masuk LDF kayaknya tertutup banget deh, musik. Tapi ternyata teman-teman, kader-kader LDF itu sangat banyak tahu yang berprestasi, dan prestasinya itu dari berbagai macam bidang. Ada yang memang terkait Al-Quran misalnya, fahmi Al-Quran, kemudian tilawah dan sebagainya. Ada juga yang lomba-lomba akademik, lomba debat, lomba kepenulisan dan sebagainya. Dan satu ini yang penting, FYI, banyak lulusan kita gitu yang dia itu IPK-nya Masya Allah sekali ya. Ada bahkan yang banyak lulusan kita juga yang merupakan lulusan terbaik teman-teman. Nah jadi jangan salah menganggap bahwasanya ketika kita bergabung di LDF kita menjadi terbatas dan lain sebagainya, kemudian kita nggak bisa ngapa-ngapain. Enggak, itu salah teman-teman. Justru ketika kita bergabung di LDF, menurut saya pribadi ya, kita bisa mengembangkan diri dengan baik gitu. Dari kemampuan yang pertama adalah terkait spiritualitasnya, yang kedua kemampuan emosionalnya, nah yang ketiga adalah kemampuan intelektualnya gitu. Jadi semuanya dapat di sini. Jadi saya sangat senang berada di sini. Iya, dari saya sendiri, saya melihat gitu ya, orang-orang di LDF Anur ini orangnya baik-baik gitu ya terlihatnya, dan saya juga ingin menjadi orang yang lebih baik. Maka dari itu saya bergabung di LDF Anur. Kalau motivasi saya, dulu saya SMA alhamdulillah ya pesantren. Jadi saya ingin melanjutkan pembelajaran saya terkait dengan ilmu-ilmu agama dari pesantren, dan sekaligus belajar berdakwah bareng kepada teman-teman saya yang memang memiliki
potensial sebagai pendakwah kampus. Oke, siapa saja yang bergabung ini sebenarnya kalau di LF Anur, nah ini kan setiap fakultas ada namanya lembaga dakwah fakultas ya, atau enggak lembaga dakwah kampus. Nah kalau di FEB ini namanya lembaga dakwah fakultas Anur. Nah, yang bergabung yang khusus untuk mahasiswi FEB. Dan sebenarnya ketika kita tidak masuk LF Anur, apakah kita harus mempunyai basic? Tidak. Jadi yang punya basic boleh gabung, yang tidak punya basic juga boleh gabung, karena di LF Anur ini kita sama-sama mengayomi, sama-sama menopang, dan sama-sama kita belajar. Jadi tujuannya bukan untuk audiensi untuk saling berlomba-lomba, tapi kita saling bekerja sama atau saling belajar bareng gitu. Kalau ngomongin visi misi itu sangat penting ya teman-teman, karena di sini saya yang bilang kalau kamu nggak punya visi misi, kamu akan terjebak dalam sebuah rutinitas. Oke, visi saya adalah menjadi eksekutor perbaikan. Ini jelas ya, menjadi eksekutor perbaikan. Nah, bagaimana kemudian visi ini nanti akan turun kepada misi? Di tahun ini ada 3 misi yang saya bawa. Yang pertama adalah terkait intellectual growth, bagaimana kita untuk meningkatkan intelektualitas yang pastinya nanti terkait kepemahaman terkait agama, dan juga tetap ada juga materi-materi yang akan kita beri terkait keduniaan pastinya. Yang kedua adalah develop soft skill. Kita juga perlu membangun skill, karena orang-orang yang masuk di LDF perlu juga dikembangkan bagaimana SDM yang ada. Dan yang ketiga adalah terkait social impact, yang dimana ini penting bahwasanya kita juga perlu untuk berkontribusi sosial terhadap sekitar. Oke, terakhir nih Kak, satu kata atau kalimat untuk orang-orang yang nonton video ini. Ya, bagi teman-teman yang belum gabung LF Anur, silahkan ayo gabung. Satu kata atau kalimat untuk yang nonton video ini. Oke, buat teman-teman yang belum bergabung LDF, silakan teman-teman bergabung. Kita tidak bisa melihat dari luarnya saja. Mohon maaf, misalnya LDF Anur ini kok cupu-cupu orangnya dan lain sebagainya. Kita nggak lihat seperti itu. Jadi di LDF Anur ini kita tidak melihat fisiknya, tapi kita melihat hatinya dan bagaimana cara mereka menyampaikan dakwah tersebut. Jadi untuk teman-teman jangan lupa bergabung di lembaga dakwah fakultas Anur. Terima kasih Kak ya. Terakhir Kak, ada nggak sih kata-kata buat penonton yang nonton video ini? Oke, buat teman-teman dulu ya yang seiman nih. Untuk teman-teman yang seiman, surga itu mahal teman-teman. Kita butuh perjuangan untuk menembusnya. Nah, untuk menembusnya seperti apa? Ya, kita harus mendapatkan rahmat Allah kan. Bagaimana caranya kita mendapatkan rahmat Allah? Ya pastinya salah satunya adalah dengan kita beribadah dengan baik gitu. Jadi teruslah kita berbuat baik meskipun dari hal yang kecil sekalipun, karena kita nggak tahu kebaikan mana yang akan mengantarkan kita ke surga. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah mungkin untuk teman-temanku yang mungkin bukan seiman, saya cuma mau bilang kita mungkin bisa berbeda dalam kebenaran, tapi kita harus terus bersama dalam kebaikan. Jadi agenda-agenda kedepannya yang agenda-agenda kemanusiaan kita tetap bisa berkolaborasi. Oke, terima kasih Kak.